Apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat. Ganti imam tuh. Karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang sholatnya tak ada tumaknina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau ruku hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan, mesti ada tumaknina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak Imam, kamu pilih 2, referendum. Perbaiki tumakninahmu atau kami ganti imam baru. Pak Ustadz, saya mahasiswa UIN, mantap, 19 tahun. Alhamdulillah, anak 19 tahun mau datang pengajian hari libur. Saya kebingungan dengan 3 hal. Mudah-mudahan datang bukan karena bingung. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu. Kuliah dulu selesai. S1, S2, S3 berhasil kalian. Itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok, nah malam nih, start night, move on. Malam nih, iktikaf. Nanti maghrib datang kemari, bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf. Nanti malam iktikaf sini, menikmati. Saya karena ke Pasir Pengarayan malam nih. Malam ini saya ke Pasir Pengarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustadz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja. Mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi. Nanti malam pula tahajud berjamaah sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? As-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan anaknya mati, meninggal. Lalu kata Nabi, sabar ya. Kata Nabi, sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabar kan karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente usir tadi? Enggak, Nabi itu. Hah? Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya, aku mohon maaf. Semalam aku sudah ngusir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis nih. Itu namanya asbabul wurud, kronologis. Kata Nabi, innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin, makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah sabar pada yang pertama habis itu dibalas? Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya Dinda mahasiswa nih, bacanya sendiri, pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh, kalau gitu dipukul kawan pertama sabar. Besok tengoklah. Nah, pahami baik-baik cerita tentang hadis. Itulah gunanya mengaji.
Ada pertanyaan, ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuha, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa. Susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah. Salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal. Siapa yang meninggalkan mira', jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadhib. Siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu, dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu. Siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustadz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustadz. Debat antara benar dan paling benar. Tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat. Karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar. Diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Qadariyah Pak Ustadz. Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustadz. Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha.